Mari sekali lagi saya mengajak kita membacakannya dalam kondisi berdiri. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, sebelum mereka hidup sebagai suami istri, ia didapati mengandung dari Roh Kudus. Mari Bapak Ibu ayat 19. Namun ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah kau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Semuanya itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui nabi. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya bersama, tetapi tidak bersetubuh dengannya sampai Maria melahirkan seorang anak laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu saudara yang terkasih. Terima kasih. Kita akan belajar tentang firman Tuhan ini dari bawah tema kelahirannya menyelamatkan dunia. Bapak Ibu saudara yang terkasih, kita tahu bersama di dalam konteks perikop ini menggambarkan peristiwa kelahiran Yesus Kristus dari perspektif Yusuf. Perikop ini menekankan bahwa kelahiran Yesus adalah penggenapan nubuat ilahi dan karya penyelamatan Allah. Maka kelahiran Yesus bukan hanya peristiwa sejarah yang pernah tercatat, yang pernah dialami, tetapi juga peristiwa yang mengubah dunia. Mukjizat kelahiran Yesus pada ayat 18 sampai 20 kita lihat bahwa Yesus lahir dari perawan Maria oleh Roh Kudus, menunjukkan karya ilahi yang sempurna. Bagaimana Allah bekerja di luar cara-cara manusia. Maka dikatakan, mengapa dia disebut sebagai arti kata anak darah dan arti kata Immanuel. Anak darah atau perawan, kata anak darah mengacu pada Maria sebagai seorang perempuan yang belum bersuami, belum berhubungan suami istri. Hal ini menegaskan bahwa kehamilan Maria adalah mukjizat ilahi, bukan hasil hubungan biologis manusia, keinginan laki-laki dan perempuan. Ini dikatakan bahwa Allah yang mengerjakan, Allah yang berkarya melalui anak darah. Yesus lahir tanpa dosa. Maka Roma 5 ayat 12 dikatakan dia dilahirkan dari perawan, tetapi juga dia tidak berdosa, sehingga dia bisa menjadi anak Allah yang sempurna, anak Allah yang kudus. Dan kata Immanuel berasal dari bahasa Ibrani yang berarti Allah menyertai kita. Nama ini menunjuk pada identitas Yesus sebagai Allah yang datang untuk tinggal di tengah umatnya. Kita tahu bersama bahwa penerima Injil Matius dan penulisnya menjelaskan kepada orang Yahudi yang mengerti Taurat, mengerti firman, maka perlu diperjelaskan bahwa untuk menggenapi firman-Nya, katakan. Maka dikatakan juga dalam Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara
dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Inilah yang dikatakan bahwa Immanuel, Allah beserta dengan kita. Nama ini menunjukkan pada identitas Yesus sebagai Allah yang datang. Dia adalah pribadi yang maha kuasa. Nama Yesus berarti juga menyelamatkan, menegaskan misinya sebagai juru selamat. Ada tujuannya datang, bukan tiba-tiba saja, tetapi telah difirmankan bahkan sejak sebelum umat Allah itu banyak. Ketika di Taman Eden pun dikatakan bahwa nanti keturunan perempuan akan musnahkan keturunan iblis, keturunan ular. Nah, Bapak Ibu Saudara, Immanuel menunjukkan Allah hadir dan peduli pada umatnya. Allah bekerja, Allah campur tangan dan mengasihi kita sampai akhir. Immanuel menunjukkan Allah hadir dan Dia terus akan senantiasa hadir. Dia Allah yang berkuasa melakukan segala perkara. Nah, berikutnya, mengapa Yesus harus lahir dari rahim perawan Maria? Yang pertama, jawabannya mengapa Yesus harus lahir dari perawan Maria, supaya menggenapi nubuat. Sekali lagi yang saya bilang, bahwa orang pada penerima dan penulis juga dari Injil ini berbicara langsung kepada orang yang memahami kitab Taurat, hukum Allah sebelumnya. Maka di dalam Yesaya pasal yang ke-7 ayat 14 berkata, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Pertanda sesungguhnya perempuan muda itu mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, serta menamainya Immanuel. Ribuan tahun yang sebelum kedatangan Tuhan, beberapa waktu dekade sebelumnya sudah disampaikan bahwa Dia akan datang dan seorang perempuan itu akan melahirkan. Menyatakan keilahiannya, menyatakan juga kemanusiaannya, karena Dia datang dari Allah yang supernatural, yang tidak bisa dipikirkan oleh manusia caranya bekerja, tetapi juga Dia manusiawi, lahir dari manusia yang notabene punya tulang, punya daging, punya darah. Mengapa Yesus harus lahir di dalam rahim perempuan? Berikutnya dia katakan Yesus adalah sepenuhnya Allah, karena dikandung dari Roh Kudus, roh benihnya, atau dari Allah sendiri. Dia adalah Allah sendiri, Roh Kudus yang bekerja di dalam rahim seorang perempuan, dan sepenuhnya adalah manusia, adalah lahir dari Maria, seorang perempuan biasa dan sederhana. Dengan lahir sebagai seorang perempuan dari seorang perawan, Yesus masuk ke dunia tanpa dosa, memenuhi syarat menjadi juru selamat. Maka dalam nas ini tadi, Dia akan disebut juru selamat. Yesus masuk ke dunia tanpa dosa, memenuhi syarat menjadi juru selamat yang sempurna, seperti yang dikatakan dalam Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-15 berkata, ketika dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu dalam pemberontakanmu. Dan bagian lain dikatakan bahwa Dia akan datang, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama seperti kita, Ia telah dicobai dalam segala hal, hanya saja Ia tidak berbuat dosa. Jadi mengapa Dia harus lahir dari rahim perawan Maria? Supaya Dia menunjukkan bahwa Dia manusia, tetapi kekuatan Allah, dan Dia adalah Allah seutuhnya dan tidak berdosa.
Dengan lahir melalui seorang perawan, Yesus masuk ke dalam dunia. Walaupun dunia berdosa, tapi dia tanpa dosa. Memenuhi syarat menjadi juru selamat yang sempurna dan menjadi imam. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Jadi inilah yang disebut mengapa dia harus lahir. Juru selamat itulah harus lahir dari perawan Maria. Berikutnya kita akan melihat tujuan kelahiran Yesus. Ayat 21. Kita mari melihat kembali dari Matius pasal yang pertama tadi. Dikatakan bahwa ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Nah, nas ini sangat jelas. Yesus datang untuk menyelamatkan dunia dari dosa. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, siapa yang bisa menyelamatkan dirinya? Orang sepintar apapun juga tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dari bahaya dan kutukan dosa itu. Tetapi Yesus yang adalah Allah, yang datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan. Dikatakan bahwa menegaskan bahwa tujuan utama kelahiran Yesus adalah menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Tujuan kedatangannya yang kita peringati malam hari untuk menyelamatkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Jadi tujuan kelahiran Yesus bukan untuk seperti yang digambarkan dunia pada saat ini. Tentu ada gambaran-gambaran yang positif, tetapi banyak gambaran-gambaran yang negatif. Sehingga perayaan-perayaan Natal dengan begitu wah dan kemeriahan. Ada sebuah gereja sempat diskusi sama saya dan berkata, pemimpinnya berkata demikian. Perayaan Natal di gereja hanya untuk seremonial atau perayaannya menghabiskan 80 sampai 90 juta. Terus saya bertanya, adakah makna Natal sesungguhnya bagi kita? Adakah jemaat memahami sebenarnya bukan kepada perayaan wah dan semuanya yang ada, tetapi tujuan kedatangan Yesus harus dipahami. Dan apakah jemaat Tuhan yang hadir memahami? Maka dikatakan ada sebuah ilustrasi yang tidak asing bagi kita. Semua orang dalam ruangan ibadat Natal bersuka cita, bergembira, punya baju baru, punya semuanya baru, bersenyum sana sini, banyak makanan di atas meja, banyak hal-hal yang baru, berperhiasan-perhiasan, bahkan ada yang mobil baru, ada juga rumah dicat baru, kue-kue baru yang dicoba dan segala macam. Tetapi katakan sebuah ilustrasi, mereka semuanya merayakan kelahiran Yesus, tapi saya tidak diundang kata Yesus. Mengapa? Rupanya mereka hanya untuk kesenangan, mereka hanya untuk menonjolkan siapa mereka, sepunya ini A, B, C dan seterusnya. Tetapi saya di malam Natal mereka tidak berseru, Tuhan, biarlah Kau lahir di hati. Tuhan, biarlah Kau mengubahkan hidupku. Tuhan, biarlah Kau melepaskan saya dari tabiat, dari kelemahan, dari dosa, dari berbagai ikatan yang saya alami selama ini. Tuhan, selama hidup saya orang berdosa. Tetapi tidak, di dalam perayaan itu dikatakan semua mereka bersuka cita. Minuman ada di mana-mana, bau alkohol ada tersengat di setiap ruangan. Mereka kenyang, tetapi mereka tidak menerima saya di dalamnya. Berikutnya Bapak Ibu Saudara, apa sih tujuan kelahiran Yesus Kristus? Supaya kita bisa memahami dan pulang nanti meresapi bahwa ini adalah penggenapan janji Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seringkali kita mendengar banyak ucapan yang keluar dalam mulut seseorang, apalagi kalau ada malu. Maksudnya bagaimana? Banyak janji yang diucapkan
telah sembuh, kita melupakan janji kita kepada Tuhan. Apalagi kalau janji kepada sesama, oh gini nanti saya akan penuhi, saya akan begini, tetapi kita seringkali mendustai janji kita sendiri. Maka ada pujian mengatakan lagi, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Mudah-mudahan di sini orang tua